Bapenda Kampar menggandeng Kanwil Pajak untuk bersama-sama melakukan integrasi data wajib pajak yang terdapat di Kabupaten Kampar. Kabid Pengelolaan Pengembangan dan Pelaporan Edison menyampaikan, integrasi data antara Bapenda dan Dirjen Pajak diyakini dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pajak di Kabupaten Kampar. Integrasi data, sistem, dan layanan pajak Kabupaten Kampar dengan sistem informasi pajak sudah menjadi keharusan dalam strategi optimalisasi pendapatan asli daerah. Penguatan integrasi sistem akan dilakukan secara simultan oleh Bapenda Kampar seiring dengan pengembangan berbagai sistem pembayaran pajak berbasis online. Pengintegrasian ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan dan akselerasi dari upaya yang sudah berjalan antara kedua belah pihak. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Edison. Dalam penyampaiannya, saat ini pihaknya telah melaksanakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, terkait pengembangan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pihaknya bersama bidang lainnya juga telah melakukan integrasi data wajib pajak, termasuk dengan pihak Kanwil Pajak. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pajak di Kabupaten Kampar, karena jika data wajib pajak telah terintegrasi, maka akan lebih memudahkan dalam pemantauan dan penagihan. Banyak dampak kemudahan yang bisa dirasakan, di antaranya penguatan lokal, taxing power meningkat karena datanya sudah terintegrasi. Kemudian adanya harmonisasi antara daerah dan pusat. Jelas, dengan data yang terintegrasi bisa membuat potensi pendapatan dari sektor pajak akan meningkat. Jadi bidang pengelolaan potensi dan pelaporan pajak daerah ada dua subbidang. Pertama bidang pengelolaan potensi dan kedua bidang pelaporan. Jadi bidang pertama sub pengembangan potensi di tahun 2023 memang sudah berupaya turun ke daerah-daerah mencari wajib pajak baru untuk dijadikan potensi, tentunya dengan menggunakan aplikasi yang kami pergunakan adalah Sri Paduka, Sistem Informasi Pengelolaan Potensi Pajak Daerah Kabupaten Kampar. Yang kedua, bidang pelaporan pajak daerah. Bidang pelaporan pajak daerah bertugas membuat laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan. Jadi apapun pendapatan daerah, jadi setiap harinya update ke bidang pengembangan, sub bidang pelaporan. Dari hasil laporan ini sendiri bagaimana terkait wajib-wajib pajak yang ada kepatuhannya, Pak? Di bidang pelaporan memang ada dua, pertama pajak daerah dan dua retribusi daerah. Kalau pajak daerah memang tupoksi dari Badan Pendapatan Daerah, dan kedua retribusi daerah memang Bapenda sebagai leading sektor atau koordinator. Jadi upaya kami terhadap retribusi tentunya setiap 3 bulan kami adakan rekon. Di dalam rekon tersebut kami juga mempertanyakan realisasi retribusi masing-masing OPD, kenapa turun atau berlebih, apa alasannya. Yang kedua tentunya sendiri pajak daerah, realisasi pajak daerah tentunya bidang pelaporan setiap hari update ke seluruh bidang ada dalam Bapenda, khususnya kepada bendahara penerimaan. Apabila realisasi tidak tercapai atau di bawah dari target per bulannya, tentunya ini yang kami sampaikan kepada pimpinan. Dan harapan Bapak dengan berakhirnya tahun ini bagaimana ke depan untuk bidang ini sendiri, Pak? Ya, terima kasih ya. Jadi harapan kami untuk kedepannya tahun 2024 tentunya potensi yang ada ini terdata dengan baik melalui aplikasi. Tentunya dari potensi yang ada ini kita upayakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi wajib pajak atau menjadi data WP di Kabupaten Kampar, yang bertujuan semakin banyak WP pajak daerah tentunya sangat membantu pembangunan daerah di Kabupaten Kampar.
Selain itu, Edison juga menambahkan bahwa data yang terintegrasi akan berdampak positif untuk banyak hal dalam pengelolaan pajak pusat dan daerah bisa lebih terukur dan potensi pajak bisa lebih meningkat. Implementasinya relatif akan mudah karena hal ini bukanlah hal yang baru. Dari sekian inovasi yang sudah digulirkan Bapenda Kampar di sektor integrasi data inovasi berbasis online, upaya ini sudah dilakukan sejak 2022 dan tahun ini dilakukan perluasan integrasi pada data dan informasi perpajakan lainnya. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.